Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya ingin berbagi pengalaman untuk kuliah online. Mata kuliah saya adalah Manajemen Accounting untuk kelas internasional. Ini bisa lihat, ini halaman di Island ya, untuk mata kuliah Manajemen Accounting. Dan sekarang kita memasuki perkuliahan ke-9 setelah mid. Jadi kita lihat di perkuliahan 9. Ini kemarin sudah mid. Kita midnya juga online Bapak Ibu. Jadi ini ada 70 soal, waktunya 90 menit ya. Dengan lama ujian itu 90 menit pada tanggal 12 Maret 2020 dan di lokal A18. Sekarang kita masuk ke kuliah 9. Ini topiknya adalah Tactical Decision Making. Jadi konten di Island ini yang pertama yang saya masukkan adalah absensi mahasiswa. Karena di fasilitas Island kita belum aktif, saya memakai Google Form, kemudian di embed di Island ini Bapak Ibu. Jadi nanti mahasiswa dia tinggal klik nama dan nomor BP dan dikirim, sehingga ini bisa digunakan untuk absensi, mengganti absensi kalau kita tatap muka. Kemudian yang kedua itu adalah ada CP-nya. Kita sebut di sini adalah Lessons Expected Learning Outcome. Kalau bahasa Indonesianya dia adalah sub CPMK. Jadi di topik ini learning outcome-nya, expected learning outcome-nya adalah student is able to apply the relevant course for tactical decision making. Jadi ini yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah selesai mempelajari materi ini Bapak Ibu. Kemudian setelah learning outcome ini ada learning materials. Jadi saya masukkan itu ada PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran. Di sini ada dua, ada yang saya tampilkan, kemudian ada yang cuma linknya saja Bapak Ibu ya. Sehingga nanti mahasiswa bisa klik. Ini juga bisa dimasukkan sebenarnya link Skype ya. Sehingga kalau ingin pakai Skype juga melalui Island ini juga bisa Bapak Ibu. Kemudian ini ada tampilan daripada presentasi group presentation. Jadi pada perkuliahan 7 ya, ini kita sudah tugaskan kepada mahasiswa untuk topik CVV analysis ya. Jadi di sini group 3 and 4 solve the case by creating the interesting video with duration at most 10 minutes and present the video on the class meeting on March 26, 2020. So while the other groups solve the case by Excel. So case solution is submitted in this Island with due date on March 25, 2020 at 11:59 PM. Jadi berdasarkan tugas ini nanti dipresentasikan pada perkuliahan atau pertemuan 9. Di pertemuan 9 ini ya. Jadi ini sudah dibuat videonya, kemudian itu kita linkkan juga di Island ini supaya semua mahasiswa juga bisa menonton dan mempelajari kasus yang dipresentasikan. Kemudian setelah itu ada forum diskusi ya. Jadi forum diskusi sini dibagi dua ya. Jadi ada diskusi untuk presentasi kasus, kemudian yang kedua diskusi untuk topik minggu ini Bapak Ibu. Setelah itu ada kuis ya. Kemudian ada chat ya. Jadi chat ini bisa digunakan untuk mengganti
komunikasi dengan WA atau WhatsApp. Ya. Jadi untuk memastikan ya, bahwa mahasiswa itu telah mempelajari materi yang kita berikan secara online, ya. Ini seperti learning video ini. Kemudian untuk memastikan mereka telah mempelajari materi yang diberikan, maka kita berikan kuis. Ya. Nah, jadi setelah mereka mengisi absen, kemudian kita berikan kuis. Artinya mereka ini self ya, learning, jadi belajar mandiri dari materi yang kita berikan. Jadi untuk memastikan bahwa mereka ini mempelajari materi yang diberikan, maka perlu kita lakukan formative assessment. Jadi formative assessment. Jadi kita bisa lihat ini hasilnya. Ini tadi pagi nih Bapak Ibu. Jadi ini soalnya ada 10. Kemudian ini tanggal 26, waktu ujian 20 menit dari jam 10 sampai 10.20. Waktunya 20 menit. Jadi kalau kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya dari sini. Ini ada results ya. Kita lihat ya. Jadi ini hasilnya cukup bagus ya. Ini ada 80, 80, 90, 70, 80, 40 ya. 60, 50, 90, bahkan ada yang 100 ini Bapak Ibu ya. 80, 80, 80 ya. Dan rata-rata ini banyak yang 80 ya. Tapi ada juga yang 40, 70 ya. Yang 80 ya. Sehingga dari sini kita bisa evaluasi ya, bahwa mereka benar-benar belajar ya, dari materi yang kita berikan. Jadi ini perlu kita cari rata-ratanya. Kita perlu cari rata-ratanya, berapa rata-ratanya. Targetnya sebenarnya ya minimal itu B ya, B. Jadi dari situ kemudian dilanjutkan dengan jadi di sini juga mahasiswa sudah mendapatkan feedback juga ya, karena mereka juga tahu langsung hasilnya. Kemudian kita lanjutkan dengan presentasi. Jadi presentasinya di sini mahasiswa itu membuat video. Jadi video ini nanti dikasih kesempatan menonton ya terlebih dahulu mahasiswa yang lainnya. Jadi, kemudian setelah mereka presentasi ya, setelah mereka presentasi kita lanjutkan untuk diskusi ya. Kemudian ini kita bisa lihat diskusinya ya. Jadi cukup banyak juga yang ikut berpartisipasi ya. Jadi di sini diskusi ya. Jadi kita memantau dari hasil diskusinya ya. Setelah diskusi mengenai kasus ya, kemudian kita dilanjutkan dengan diskusi mengenai topik ya, pada minggu ini, yaitu topiknya adalah, topik barunya adalah tactical decision making ya. Tactical decision making. Jadi misalnya ini diskusinya ya. Jadi untuk pertanyaan pertama di sini yang kita blow up ya untuk didiskusikan ya. Itu ada 17 penanggap tadi ya. Jadi di sini nampak 17 ya, yang menanggapi dari diskusi ini ya.
Dan ini jawaban-jawaban mereka ya. Jadi kemudian misalnya di sini si Nadia dia memberikan komen, I agree with you Fania, and all future costs are relevant costs ya. Dan kemudian ini juga sama ya. Kemudian saya juga memberikan komen ya, Fania and Nadila still not answer the questions ya. For this statement you are correct Nadila ya. But it is not still answer the future costs. So actually you need to justify why the future cost is relevant cost. So actually in the last discussion, so I make the clarification, answer clarifications. So this is my answer clarification. My answer clarification. Yeah. So by doing this ya, dengan melakukan seperti ini ya, artinya mahasiswa nanti akan mengetahui jawabannya. Oh, ternyata jawabannya seperti ini ya. Jadi yang jawaban-jawaban sebelumnya itu perlu disempurnakan. Kemudian karena masih ada waktu ya, juga dilanjutkan dengan diskusi yang kedua ya. Diskusi kedua. Di sini ada diskusi ya. Jadi kita bisa lihat mulai dari jam ya 11.49 ya, diskusinya nih karena untuk menghabiskan sisa waktu ya. Di sini di samping mahasiswa juga memberikan komen atau pertanyaan, saya juga memberikan pertanyaan di sini. Misalnya di sini, how can we classify costs for employees who are transferred to other business unit or let off because we drop their unit business? How do we classify? So this is their answer. And then I also give comment here. Apakah masih ada yang lainnya punya ide yang berbeda dengan jawaban sebelumnya? Any other has another ideas or different ideas from the Aziza. Kemudian di sini juga ada yang menanggapi. Kemudian di akhir juga saya buatkan klarifikasinya supaya mereka tahu bahwa ini adalah jawaban yang benarnya. Demikian Bapak Ibu ya, pembelajaran online ya, menggunakan Island Universitas Andalas. Mudah-mudahan dengan sedikit berbagi ini juga bisa menjadi inspirasi ya bagi Bapak Ibu untuk sama-sama mengoptimalkan penggunaan Island Universitas Andalas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.